Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel. Channel untuk mewartakan Yesus Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Kita, umat Kristiani pada umumnya mengenal Tuhan Yesus sebagai sosok yang lembut, penuh kasih, dan murah hati. Maka kalau kita membaca kitab suci, khususnya keempat Injil, kita jarang menemukan Yesus yang marah. Namun bukan berarti Yesus tidak pernah marah. Ada 3 momen atau kejadian di mana Yesus pernah marah, bahkan sangat marah. Apa saja peristiwa itu? Pertama, Yesus marah kepada para pedagang dan penukar uang yang melakukan transaksi di halaman Bait Allah. Yesus marah karena mereka tidak menghormati Allah. Tidak menghormati Bait Allah sama artinya tidak menghormati Allah. Kisah Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang di serambi Bait Allah dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25, Injil Matius bab 21 ayat 12 sampai 13, Injil Markus bab 11 ayat 15 sampai 17 dan Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 46. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa Yesus marah karena hilangnya rasa peka dan rasa cinta kepada Allah. Dalam hal yang sederhana dapat kita lihat bahwa orang-orang bisa marah ketika melihat ada orang yang memperlakukan binatang dengan tidak semestinya. Jikalau binatang saja bisa membuat manusia marah, apalagi Bait Allah yang diyakini oleh orang Israel sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Kedua, Yesus marah kepada Petrus. Saking marahnya, Yesus berkata, "Anyahlah iblis." Di sini Yesus marah kepada Petrus karena Petrus berusaha menghalangi rencana dan kehendak Allah dalam diri Yesus. Padahal Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah. Artinya orang-orang yang berusaha menghalangi Yesus untuk menghindari sengsara dan kematian tidak berasal dari Allah. Yesus juga sangat marah kepada Petrus karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus hanya memikirkan hal-hal dunia. Dengan kata lain, pikiran Petrus sudah dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Kisah Yesus yang sangat marah kepada Petrus dapat kita baca dalam Injil Matius bab 16 ayat 23 dan Injil Markus bab 8 ayat 33. Yesus bukan datang untuk menjadi raja dunia, tetapi menjadi raja surga yang siap menderita dan berkorban untuk keselamatan manusia. Ketiga, Yesus marah kepada pemuka agama Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 33, kita membaca catatan panjang Yesus memarahi orang-orang yang gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa orang Israel kepada keselamatan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan mengatakan, "Celakalah kamu." Di sini Yesus menunjukkan kemarahan yang luar biasa dan tanpa rasa takut mengeritik dan mengecam para pemuka agama yang gagal dalam memberikan pemahaman tentang Allah yang benar kepada orang-orang Israel. Hal ini menyebabkan perilaku orang-orang Israel tidak sesuai dengan sabda Allah. Yesus sangat menyayangkan bahwa keselamatan yang Allah tawarkan kepada manusia menjadi sia-sia karena perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari 3 momen di mana Yesus menjadi sangat marah? Pertama, Yesus sangat marah jikalau menyangkut Allah, kehendaknya, dan
keselamatan manusia. Allah, kehendaknya, dan keselamatan manusia merupakan tiga hal yang tidak bisa ditawar-tawar dan dipermainkan oleh manusia. Kedua, Yesus sangat marah jika hal-hal yang utama dan sangat penting untuk manusia diabaikan atau disepelekan. Ketiga, bagi kita para pengikut Yesus, hendaknya kita pun menjadikan Allah, kehendaknya, dan keselamatan manusia menjadi prioritas bagi kita dalam segala situasi. Bagaimana pendapat Anda dengan 3 momen di mana Yesus sangat marah? Tulislah pendapat atau tanggapan Anda dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.